Ditampakkan istana Bilqis di hadapannya, ya, oleh satu orang yang diberikan ilmu oleh Allah kepadanya. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Contoh musibah syukur di Quran di surat apa? 27. Surat apa itu? An-Naml. Ayat berapa? Ayat 40. Di lisan siapa? Nabi Sulaiman. Liyabluwani aashkur am akfur. Jadi begitu ditampakkan istana Bilqis di hadapannya, ya, oleh satu orang yang diberikan ilmu oleh Allah kepadanya, muncul Nabi Sulaiman itu ingat, saya punya kemampuan dengan izin Allah menaklukkan awan, kemampuan bicara dengan hewan, kemampuan mengendalikan jin dan sebagainya. Lalu ditampakkan pembuktiannya. Apa kalimat pertamanya? Ini ujian bagi saya, apakah semua nikmat yang menyenangkan ini saya syukuri atau tidak? Jadi jangan Anda kira, maaf, ujian itu pada sesuatu yang duka saja. Ada yang meninggal, ujian. Sakit, ujian. Sehat pun diuji. Ya akhi, yang meninggal, maut datang padanya. Yang hidup, kehidupan hayat masih ada. Nurul hayat. Maut dan hayat itu ujian buat kita. Kalimatnya nabluwakum. Quran surat berapa? 67. Ayat berapa? Ayat kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini semuanya ujian. Naik jabatan ujian. Makanya orang dulu Pak Sobi, itu kalau jadi rektor, jadi pejabat, jadi apapun, itu kalimat pertamanya, Umar bin Abdul Aziz dilantik, kalimat pertamanya, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang kuliah di sini mahasiswa? Kalau dapat IPK 4 apa kalimat yang diucapkan? Nah, itu benar, alhamdulillah. Ya, tapi setelah itu jadi ujian, ujiannya ujian amalan, makanya dapat ijazah. Ajaza yujizu ijazatan, diberikan izin kebolehan mengamalkan ilmunya. Jadi ijazah itu bukan koleksian sertifikat disimpan, bukan. Karena dicek, ada talaki depan gurunya, dicek, betul, bagus, silahkan ngajar, kasih ijazah. Nah ketika mengajar, ujian. Semuanya diuji. Anda kesini pakai kendaraan, mobil, motor, macam-macam, itu ujian. Dihisab nanti tuh. Betul, dihisab itu. Makanya kalau Allah uji dengan benda apapun, pakai ibadah dulu. Dikasih Ferrari, subuhan dulu. Pakai ke masjid. Jadi pas dihisab ringan. Ini saya ikuti tuh pola itu tuh. Jadi kalau ada apapun Allah titipkan, saya ada baju nih, dihadiahkan oleh Allah lewat tangan tertentu, saya pakai sholat dulu tuh. Pakai sholat dulu. Jadi kalau dihisab enak. Ya di hidayat dari mana engkau dapatkan, ya Allah engkau maha tahu dengan segalanya, si fulan memberikan hadiah dengan izinmu. Kemana engkau gunakan, ya Allah dipakai sholat. Gampang. Bajunya dikonfirmasi benar, ya Allah saya dipakai sholat di Masjid Nurul Hayat, Masjid As-Salam dan sebagainya. Nah, ini bikin sepekan sebelum acara, dijahit di tempat bagus, dapat baju baru, dipakai kondangan. Salah? Tidak, cuma dihisab. Tidak salah. Pulang dari sini, ibu ya, bu. Nah, ibu pulang dari sini, nanti buka pintu lemari baju, cek satu-satu, mana yang belum pernah dipakai ibadah. Antum sama itu. Ya, sendal, motor, mobil itu ditanya. Nah, itu ujian. Ya, jika ujian itu terjadi, nah, kan, maka bermuhasabahlah. Satu kan sabar, kedua muhasabah. Jadi jangan pahami dan batasi, persempit ujian itu pada aspek duka saja. Begitu meninggal, innalillahi. Hidup pun innalillah. Karena kalimatnya hidup kita itu diuji oleh Allah, meninggal pun kita kembali kepada siapa? Nah ini konsep yang kedua dulu. Sampai sini dulu. Kalau sudah paham ini, maka semua netral. Ajaban li amril mu'min. Ujian tuh. Sungguh mengagumkan perkara orang beriman itu. Apabila ditimpa sukacita syakara, dia bersyukur caranya. Apabila ditimpa duka cita sabara, dia bersabar. Jadi bagi orang beriman semua netral. Ada uang, alhamdulillah. Belum ada uang, ujian, sama. Makan gak makan asal syukur. Kumpul aja.
Syukur kita, syukur alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ya akhi, kalimat itu mahal sekali, nggak bisa dibeli itu. Kalimat syukur itu nggak bisa dibeli. Itu hanya bisa dilatih dengan kemuliaan-kemuliaan. Nah sekarang, mari kita pelajari teknisnya bagaimana melahirkan sikap seperti itu. Bagaimana supaya saat mendapat ujian, kita punya satu kemampuan yang dibimbing oleh Al-Quran, supaya bisa menerima itu dengan kebahagiaan.